around, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Wow, Mikel Arteta konfirmasi Arsene Wenger kembali ke Arsenal. Mikel Arteta mengonfirmasi ia telah mengobrol dengan Arsene Wenger soal kembali ke Arsenal. Bos The Gunners itu tidak malu-malu mengaku menginginkan Wenger kembali terlibat dengan Arsenal entah apapun perannya. Dan baru-baru ini memasang foto raksasa manajer legendaris itu di pintu masuk tempat latihan klub. Dan Arteta kini membocorkan bahwa ia telah berunding dengan bekas manajernya untuk kembali ke Emirates setelah hengkang 2019 lalu. Saat ditanya apakah sudah ada tawaran resmi untuk memulangkan Wenger, Arteta menjawab, "Kami berkomunikasi. Saya menemuinya dan mengobrol dengannya saat kami menonton film Arsene Wenger Invincible dan rasanya senang betul bisa mengobrol dengannya dan semoga kami bisa mendekatkan dia. Menurut saya, ia akan senang hanya dengan melihat lingkungan yang bisa ia ciptakan di sekitarnya ketika ia di sini, karena ia dihormati, dikagumi, dan dicintai oleh semua orang di klub ini atas pencapaiannya serta apa yang ia wakili sebagai seseorang di klub ini." Arteta ditanyai peran apa yang ia canangkan untuk Wenger begitu ia kembali ke Arsenal, namun manajer Arsenal itu enggan mengungkapkannya, tetapi berkata kehadiran pria 72 tahun itu akan bermanfaat. "Saya belum bisa bilang," jawabnya. "Tapi saya bisa bilang saya ingin lebih dekat dengannya secara personal, karena menurut saya ia akan menjadi bantuan yang hebat bagi klub. Hal-hal seperti ini butuh waktu dan menurut saya ia yang harus memutuskan timingnya. Yang bisa saya katakan dari sudut pandang saya, dan sepertinya mewakili semua orang, adalah bahwa kami akan senang jika ia berada di sekitar kami." Marcelo Flores, wonderkid Arsenal asal Meksiko yang diperebutkan Inggris dan Kanada. Saat ini Marcelo Flores menjadi bahan omongan di sepak bola Meksiko. Pemuda Arsenal yang berusia 18 tahun pada Oktober adalah bintang saat Meksiko U20 memenangkan turnamen perdana Revelations Cup 2021. Setelah mengamankan 2 kemenangan dari 3 pertandingan mereka pada November ini, Flores mencetak 2 gol untuk tuan rumah dalam kemenangan Brasil dan Amerika Serikat. Dengan performa dan selebrasi lompatan khasnya usai mencetak gol, yang dipelajarinya sendiri memakai trampolin di rumahnya, mencuri perhatian semua orang yang menyaksikan penampilannya. Ia dinobatkan sebagai Player of the Tournament dan bintang muda The Gunners hampir selalu menghiasi tajuk utama berita sejak saat itu, dengan beberapa pihak menyerukan agar namanya segera dipromosikan ke skuad senior Meksiko. Flores memenuhi syarat memperkuat Meksiko karena Ruben, yang lahir di Mexico City dan bermain untuk Atlante di divisi Primera Meksiko dari 1988 hingga 1990. Namun penyerang muda Arsenal itu juga bisa bermain untuk Kanada, negara kelahirannya, serta Inggris setelah diberi paspor Britania Raya pada awal tahun ini. Jadi saat ini pilihannya masih terbuka semua, dengan ayahnya menegaskan bahwa dirinya tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan apapun pada usia dini. Bursa Januari kian dekat, Arsenal tak minat lepas Berleno. Nasib Berleno di Arsenal memang sudah di ujung tanduk. Dengan kontrak sang kiper yang tinggal menyisakan 1,5 tahun lagi, sejumlah media pun ramai memberitakan jika Arsenal siap melepas Leno di bursa transfer Januari. Akan tetapi dengan laporan terbaru yang tulis oleh The Athletic, media asal Inggris tersebut mengklaim jika kumpulan dan utara masih ingin mempertahankan Leno sampai musim 2021-2022 tuntas. Laporan The Athletic mengklaim jika manajer Mikel Arteta masih membutuhkan jasa Leno di timnya untuk dijadikan sebagai kompetitor dari Aaron Ramsdale. Kontrak Leno sendiri di Emirates Stadium akan habis per tanggal 30 Juni 2023.
Kiper 29 tahun itu sudah 3 musim terakhir bermukim di London Utara setelah klub menebusnya dari Bayer Leverkusen di musim panas 2018. Terhitung Leno sudah tampil membela The Gunners di 122 pertandingan dengan torehan clean sheet sebanyak 36 kali. Satu gelar pun berhasil dimenangkan oleh Leno, yakni trofi Community Shield yang diraih pada tahun 2020 kemarin. Telikung AC Milan, Arsenal tawar Renato Sanches pada Januari 2022. Arsenal nampaknya benar-benar serius ingin memboyong Renato Sanches. The Gunners dilaporkan akan mengajukan tawaran untuk pemain Lille itu di bulan Januari 2022 nanti. Baru-baru ini Sanches mengakui bahwa ia bisa meninggalkan Lille di tahun 2022 nanti. Menurut rumor yang beredar, AC Milan sangat tertarik untuk mengamankan jasanya. Calcio Mercato mengklaim bahwa Arsenal tidak akan membiarkan Sanches pindah ke San Siro. Mereka akan mencoba membajak transfer itu di Januari 2022 nanti. Menurut laporan tersebut, Arsenal sangat serius ingin mendatangkan Sanches. Ini dikarenakan mereka butuh gelandang baru di lini tengah mereka. Mikel Arteta dilaporkan kurang puas dengan stok gelandang Arsenal saat ini. Ia butuh gelandang yang bisa jadi pembeda seperti Sanches. Arsenal sudah lama mengincar jasa Sanches, sehingga mereka tidak akan membiarkan sang pemain lepas begitu saja. Arsenal mulai merancang rencana mereka untuk membeli Sanches. Mereka akan menawar sang pemain di Januari 2022. Namun masalahnya adalah harga Sanches tidak murah. Ia dibanderol sekitar 35 juta euro oleh Lille. Arsenal tidak patah arang dengan harga mahal itu. Mereka berencana menjual beberapa pemain agar bisa mendapatkan jasa pemain timnas Portugal itu. Sayangnya, musim ini Sanches minim kontribusi di Lille karena sang gelandang kerap mengalami cedera. Saat ini ia mengalami cedera lutut dan diperkirakan agak lama absen dari skuad juara Ligue 1 tersebut. Bandrol Noah Lang di klub Brugge terungkap. Daniel Longo, jurnalis dari Calcio Mercato, telah mengungkap bahwa sejumlah klub Liga Inggris tengah berupaya merekrut Noah Lang. Dengan Arsenal dan Liverpool memimpin perburuannya, ia juga mengungkap nilai jualnya yang diperkirakan di kisaran 25 juta euro atau 400 miliar rupiah. Paolo Maldini dan Ricky Massara pun mencatat situasi tersebut dan akan memutuskan dalam beberapa bulan ke depan apakah mereka akan mengambil langkah lebih serius untuk memburunya dari klub Brugge atau tidak. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.